Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita seputar progres penetapan NIP. Dan langsung aja mari kita bahas. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalani ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Ya, langsung aja. Jadi di sini masih ada berbagai pertanyaan seputar progres penetapan NIP yang juga belum sempat saya bahas secara publik ya. Dan sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang semoga ini juga bisa mewakili rasa penasaran teman-teman semuanya terkait progres penetapan NIP. Baik, langsung aja mari kita bahas pertanyaannya satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama, akun SSCASN sekarang kok kembali ke halaman prasangga ya Bang? Oke, ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar dan juga mendapat banyak jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain. Jadi akun SSCASN sekarang kok kembali ke halaman prasangga? Ini ternyata semua peserta juga sama ya. Nah, maka bisa kita anggap kemungkinan besar ya sudah selesai itu masa pemberkasannya atau masa pengisian DRH dan semua sudah diunggah semua, dan sekarang mungkin karena sudah masuk di proses untuk pengusulan NIP, maka untuk situs halamannya akhirnya kembali ke prasangga. Kemungkinan begitu ya teman-teman, dan nanti ketika ada perbaikan bisa jadi perbaikannya nanti dilakukan secara privacy, yaitu dari email ke email ya, dari WA ke WA, entah nanti sistemnya bagaimana BKD untuk mengabarinya. Karena waktu itu di zaman saya itu ketika kita masuk di masa pengusulan NIP kita nggak berubah. Jadi ketika ada yang revisi, nanti tampilan kita tinggal berubah, yang awalnya unggah akhirnya unggahan itu berubah menjadi abu-abu lagi, berubah menjadi hijau lagi, akhirnya bisa kita klik. Kalau masih abu-abu berarti kan sudah terunggah gitu. Itu waktu zaman saya dulu, waktu tahun berapa itu ya, tahun 2020 kalau nggak salah ya. Kalau sekarang, kalau memang semuanya serempak udah berubah menjadi prasangga, ya bisa jadi memang sekarang untuk prosesnya langsung ya door to door lah, jadi langsung ke pintu pribadi pesertanya, langsung ke pintu pribadinya BKD-nya gitu ya, jadi langsung lewat email kalau nggak salah begitu ya teman-teman. Yang jelas santai aja karena ini kan juga terjadi ke teman yang lain, jadi nggak usah panik ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, waktu cek mola tanggal 24 Februari pertek saya sudah terbit. Apakah benar paling lambat 30 hari setelah pertek terbit dan terima SK? Dikutip dari JPNN, Karo Humas Badan Kepegawaian Negara BKN, Satya Pratama menyampaikan setiap instansi wajib menerbitkan SK P3K atau SK CPNS selambat-lambatnya 30 hari setelah pertimbangan teknis atau pertek keluar gitu. Apakah paling lambat 30 hari setelah pertek itu bisa terbit? Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena ini yang dimaksudkan bukan per peserta, tapi seluruh dari peserta dalam satu formasi itu. Jadi misalnya di kabupaten, katakanlah di kabupaten saya itu Kabupaten Jombang ya, ada sejumlah 300 peserta katakanlah. Nah yang sudah dapat perteknya itu masih 10 peserta, ya nggak bisa langsung dibagikan dalam waktu 30 hari dong. Jadi kalau menurut saya ya nunggu sampai satu formasi itu beres di satu wilayah daerah itu. Kalau sudah beres barulah terhitung dari 30 hari semenjak semuanya sudah beres itu bisa dibagikan. Karena nggak mungkin pembagiannya secara bertahap, karena kan nanti ya acaranya nanti bakal ngadain terus kan, jadinya eman gitu. Jadi biasanya daerah itu ya sekalian kalau ngadain acara. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Solusi yang BTS dikarenakan hasil scan ijazah tidak terbaca. Kira-kira gimana ya, sedangkan masuk untuk unggah ulang di akun sudah tidak bisa. Solusinya gimana? Oke teman-teman, jadi terkait yang BTS scan ijazah tidak terbaca, ya udah silakan di scan ulang aja. Silakan scan pakai alat scanner aja, jadi biar lebih proper gitu ya, biar terbaca maksimal. Dan terkait akun yang akun SCASN yang sudah nggak ada tampilan unggah ulangnya, ya kemungkinan dikirimnya melalui email gitu ya. Atau paling simpel kalau ada kejadian begini, langsung aja datang ke BKD-nya, minta arahan dari BKD-nya. Karena bisa jadi nanti perbaikan ini yang terjadi adalah yang dilakukan cukup dari BKD-nya, tidak perlu dari pesertanya gitu ya. Tapi hal ini akhirnya sudah terjawab juga. Jadi teman kita yang bertanya ini langsung dia gercep ke BKD-nya dan akhirnya ngasih laporan, Kak, tadi saya sudah ke instansi terkait dan saya hanya disuruh scan ijazah ulang, nanti dari instansi terkait yang upload. Jadi dia hanya scan ulang, kemudian dikirim ke instansinya atau BKD-nya yang terkait gitu ya. Jadi kan door to door gitu ya. Jadi dari
kiriman pribadi ke langsung BKD-nya, dan yang ngurusin nanti BKD-nya. Jadi teman-teman kalau mengalami persoalan yang serupa gitu, nggak usah bingung-bingung, nggak usah panik, langsung aja tanya ke BKD-nya biar langsung dapat arahan yang akurat gitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Kak, teman saya lupa akhiri proses pengisian DRH, itu statusnya gimana? Kalau dia lupa akhiri tapi sudah mengisi semuanya, lumrahnya itu dia akan auto save dan auto submit, jadi tetap aman. Jadi dia akan ya terakhiri secara otomatis, kan sudah terisi semuanya ya. Yang paling bahaya itu belum mengisi sama sekali itu ya. Nah, sampai akhirnya batas terakhir itu sudah selesai, ya udah, kalau dia nggak dikejar-kejar sama pihak BKD-nya, ya otomatis ya dia akan secara otomatis mengundurkan diri. Tapi kalau masih dia dicari-cari oleh pihak BKD, ya masih aman. Tapi kalau terkait ini dia lupa mengakhiri, artinya sudah mengisi ya, berarti insya Allah aman. Kita lanjut. Kok saya panik ya, di Mola BKN punya saya tidak ditemukan. Kalau nggak ditemukan, sudah saya sampaikan, berarti kemungkinan besar NIP teman-teman belum diproses ya. Kalau pengen tahu apakah NIP-nya diproses atau tidak, biar teman-teman nggak ngecek setiap hari, akhirnya kepikiran terus gitu ya, silakan aja cek di BKN-nya, di unggahan laporan untuk progres penataan NIP yang secara skala nasional itu ya, nanti dilihat teman-teman ngambil di daerah mana, misalnya di daerah, katakanlah di daerah Surabaya gitu, dilihat di Surabaya apakah sudah ada yang diproses, kan terlihat status yang diusulkan katakanlah 3.000, yang diproses berapa, kan bisa dilihat. Misalnya masih 0, ya udah nggak usah ngecek-ngecek teman-teman. Kalau ngecek Mola pasti nanti hasilnya juga nggak akan ditemukan karena belum diproses. Tapi kalau sudah tertulis misalnya dari 3.000 itu sudah diproses sekitar 2.000-an, baru teman-teman bisa ngecek, karena bisa jadi teman-teman sudah masuk di pelaporan Mola karena sudah mulai diproses. Itu ya teman-teman, jadi nggak usah panik kalau nggak ditemukan, ya bisa jadi masih belum diproses. Nah, kalau misalnya nih di status progres penetapan NIP-nya misalnya di Surabaya 3.000, kemudian sudah diproses 3.000 juga, teman-teman ngecek di Mola kok masih belum tertampil. Nah, ini kasus yang lain gitu ya, kasus yang berbeda. Jadi silakan teman-teman bisa aja konfirmasi ke BKD-nya terkait persoalan yang terjadi gitu ya. Bisa jadi teman-teman salah memasukkan nomor pesertanya gitu, karena yang dimintakan nomor peserta gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Bang, saya ada masalah di email di SSCSN yang kurang satu huruf, sementara progresnya penetapannya dikirim di akun yang salah. Ada solusi nggak, Bang? Ya gimana ya, memang kita harus berhati-hati dalam mengisi, apalagi berkaitan dengan informasi yang akan menjadi tempat kita nerima informasi gitu ya, yaitu WhatsApp dan juga alamat email gitu. Kalau terjadi kesalahan begini, ya solusinya datang ke instansinya, datang ke BKD-nya, konfirmasi kalau salah memasukkan email, jadi biar diperbaiki, dan nanti kalau ada apa-apa biar bisa langsung masuk ke kantong emailnya teman-teman gitu ya. Jadi langsung aja gercep ke BKD-nya gitu, konfirmasi kalau emailnya salah. Itu ya teman-teman. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Bang, kebetulan saya alhamdulillah keterima CPNS 2024 dan sekarang masih dalam proses pengusulan NIP. Namun posisi sekarang saya sedang tidak bekerja dan alhamdulillah saya mendapatkan offering untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta mulai minggu depan. Wah, dapat tawaran ya, enak ya. Mungkin sedikit pencerahan Bang, apakah lebih baik diambil saja atau cukup menunggu hasil penetapan NIP dan keluarnya SK Bang? Terima kasih. Ini dilematis ya, diambil tapi nanti takut sebentar lagi keluar, nggak diambil juga eman karena masih butuh pemasukan tiap bulan gitu ya. Kalau saya sih lebih baik terbuka aja ke perusahaan yang menawari itu ya, terbuka aja untuk masnya atau mungkin teman-teman yang mengalami hal yang serupa, terbuka aja bahwa teman-teman sedang proses pemberkasan dan bakal menjadi PNS atau CPNS tapi tidak tahu kapan kepastian bulannya. Jadi bilang aja begitu. Misalnya perusahaannya tidak bermasalah, teman-teman bekerja di situ selama ya beberapa bulan sebelum mendapatkan SK, dan setelah mendapatkan SK perusahaannya boleh ditinggal, ya udah monggo silakan diambil, malah enak ya. Tapi kalau perusahaannya misalnya keberatan di model seperti itu karena merasa digantungkan atau merasa menjadi tempat pekerjaan yang hanya untuk sambil lalu aja dan akhirnya tidak diterima, ya sudah silakan ditolak aja. Yang jelas silakan terbuka aja ke perusahaannya, siapa tahu perusahaannya enakan gitu ya, bisa mengambil jasa teman-teman selama 1 bulan 2 bulan, ya lumayan lah. Jadi perusahaan dapat kemampuan teman-teman dan teman-teman juga dapat gaji dari perusahaan itu. Oke, jadi terbuka aja. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bang, di SSCSN saya kemarin ada status Anda sudah mengisi daftar riwayat hidup dan sekarang saya cek tidak ada status tersebut di akun, apakah rekan-rekan juga sama? Berarti ini sama seperti yang awal tadi ya pertanyaannya, jadi sudah berubah, tidak ada tentang pengisian DRH tapi sudah kembali ke tampilan kayak prasangga gitu. Jadi ya bisa jadi ini ya memang sudah waktunya untuk
pengusulan NIP. Jadi teman-teman nggak usah bingung terkait ini, jadi silakan fokus saja di Mola atau mungkin menunggu informasi dari BKD-nya. Jadi nggak usah panik karena ini juga terjadi di teman-teman semuanya. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Bang, izin bertanya, kalau BTS terkait tanda tangan SRP, apakah peserta atau BKPSDM-nya yang melakukan perbaikan, Bang? Kalau terkait hal ini kan di luar kemampuan peserta ya, jadi bisa jadi ya nanti BKD-nya yang akan memperbaiki. Jadi perbaikan ini kan sistemnya dari BKN pusat ke daerah. Nah, daerah nanti akan memperbaiki. Kalau perbaikan itu bisa dilakukan oleh BKD-nya, ya udah BKD-nya yang memperbaiki. Kalau nggak bisa, karena memang berkasnya harus diperbaiki dari pesertanya, BKD akan menghubungi peserta gitu. Jadi di Mola itu statusnya kita bisa melihat, tapi kita nggak tahu nanti yang mengurusi siapa. Jadi misal BTS nih, ya kita bisa melihat BTS, tapi nggak tahu BTS-nya nanti bergantung apakah BKD yang memperbaiki atau kayak kita. Jadi lebih enak teman-teman konfirmasi atau koordinasi dengan BKD-nya. Biasanya sih ada grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman kalau nggak tergabung dalam grup WhatsApp di satu instansi BKD, ya mending cari informasi biar tergabung gitu. Harusnya ada, karena setiap daerah juga ada, teman-teman juga banyak laporan di kolom komentar, mereka juga ada grup Telegram, WhatsApp yang di situ ada satu pihak dari BKD yang akan memberikan arahan dan mendampingi untuk proses pengusulan NIP-nya. Kita lanjut, Bang, mau tanya, saya cek Mola tanggal 18 Februari, notif masuk ke email. Infonya menunggu verifikasi BKN. Hari berikutnya saya cek Mola lagi, sukses dikirim ke email. Cuma email tidak masuk email dari Molanya. Setahu saya, karena ini kan baru ya, saya kan nggak ada waktu itu. Saya tanya ke teman-teman, setahu saya ya statusnya pasti akan muncul ke Mola. Kalau nggak muncul ke Mola, bisa jadi belum diproses, makanya nanti akan ada notifikasi ketika teman-teman mencoba masuk, itu di atasnya tertulis akan dikirim di email. Artinya kan belum dimulai gitu loh untuk pengusulan NIP-nya teman-teman. Jadi ya harap bersabar aja gitu ya. Oke. Kita lanjut. Mau tanya Bang, misalnya BTS apakah nanti turun SK-nya ditunda atau tetap bareng-bareng sesuai instansi? Tetap bareng-bareng lah, tetap bareng-bareng. Nggak mungkin, yang jelas misalnya dalam satu formasi ada satu anak atau dua anak atau tiga atau berapa gitu yang BTS, ya pasti akan mereka ditunggu, dan untuk penyerahnya tetap akan bareng-bareng. Bareng-bareng ini tujuannya ya untuk meringankan beban daerah melaksanakan kegiatan, mengundang teman-teman ke lokasi, mempersiapkan gedungnya, print out dan lain sebagainya. Jadi pasti bareng-bareng ya teman-teman. Oke, jadi kayaknya semua pertanyaan sudah saya kumpulkan, yang juga memiliki kesamaan dengan pertanyaan yang lain yang ada di kolom komentar sudah saya jawab semuanya. Jadi semoga ini bisa mencerahkan. Intinya teman-teman santai aja. Silakan teman-teman yang CPNS sekarang kan baru dimulai untuk progresnya ya, dan nggak langsung diurusi dalam waktu cepat gitu kan ya. Jadi harap bersabar. Kalau ngecek Mola kok statusnya nggak ditemukan, ya berarti belum diusulkan gitu, belum dicek gitu ya. Jadi simpel aja mikirnya, nggak usah mikir yang neko-neko gitu ya. Kalau pengen lebih jelas ya silakan cek aja progres secara keseluruhan di nasionalnya, di BKN-nya. Nanti di daerah teman-teman itu kalau terlihat masih 0 yang dicek, ya berarti teman-teman nggak usah ngecek Mola karena pasti akan 0. Tapi kalau misalnya sudah mulai dicek beberapa gitu ya terlihat, silakan dicek Molanya karena kemungkinan bisa akan muncul gitu ya. Oke teman-teman, semoga bisa mencerahkan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, tidak perlu panik, iringi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang bisa menenangkan hati, biar tetap tenang pikirannya dan menjalani proses Ramadan ini bisa berjalan lancar. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman punya jawaban terkait pertanyaan yang sudah saya bahas atau mungkin punya pengalaman yang juga terkait, bisa juga ditulis di kolom komentar agar teman yang lain juga mendapatkan informasi yang bermanfaat juga gitu ya. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain juga biar semakin bermanfaat, dan thank you. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.